Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News siang edisi Sabtu 12 Februari 2022. Siang ini kan kami sajikan informasi teraktual dan menarik dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Kebakaran hebat terjadi di Pasar Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo pada Jumat 11 Februari sekitar pukul 3 dini hari. Dalam peristiwa tersebut ada sekitar puluhan kios warga yang terbakar. Satu di antaranya adalah milik Ahmad Ankam, anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Tebo dari fraksi Golkar yang juga ikut terbakar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Sopianto di sana. Halo Sopianto. Halo Firda. Sopianto, bisa Anda jelaskan pantauan Anda di lapangan seperti apa peristiwa kebakaran tersebut? Oke, terima kasih rekan Firda. Dapat saya sampaikan, telah terjadi peristiwa kebakaran di Pasar Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Peristiwa kebakaran terjadi Jumat pagi 11 Februari 2022 sekira pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Arif Haryoko mengatakan ada 6 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadam api tersebut. Dalam peristiwa tersebut, ada 24 kios warga terbakar, 1 kios milik Ahmad Ankam, anggota DPRD Kabupaten Tebo dan dari fraksi Golkar ikut terbakar. Ia merupakan warga Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Dari sekian banyak kios yang terbakar, 1 kios miliknya juga ikut terbakar. Kios miliknya yang terbakar adalah kios sembako. Nah, waktu kebakaran kebetulan tidak ada yang jaga, yang menunggu kios sedang jaga malam. Begitu rekan Firda. Sobianto, dari 24 kios tersebut yang terbakar ini, apakah sudah diketahui terkait penyebab kebakarannya? Baik, dapat saya sampaikan menurut keterangan dari Kadis Damkar, untuk dugaan sementara itu disebabkan korsleting listrik. Begitu, Firda. Baik, apakah ada dari pihak pemerintah setempat sudah ada yang turun ke lokasi kejadian? Baik, dapat saya sampaikan dalam peristiwa tersebut, Bupati Tebo Sukandar didampingi Wakil Bupati Tebo beserta Forkopimda Tebo mengunjungi lokasi kebakaran. Bupati Tebo Sukandar mengatakan pemerintahan Kabupaten Tebo berduka karena masyarakat Tegal Arum mengalami musibah kebakaran. Nah, dan hari ini Forkopimda Kabupaten Tebo melakukan kunjungan langsung ke lokasi kebakaran sekaligus memberikan bantuan dalam bentuk sembako. Sukandar juga mengatakan melalui Kades, tolong didata kemudian Pemda akan memberikan bantuan dalam bentuk modal usaha, walaupun nilainya tidak banyak. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Sopianto atas laporan Anda. Dan tadi Tribuner Sopianto juga sudah menghimpun keterangan dari Bupati Tebo Sukandar, kemudian Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Arif Haryoko, dan juga anggota DPRD Tebo fraksi Golkar yang kiosnya juga ikut terbakar, yakni Ahmad Ankam. Berikut liputannya untuk Anda. Hari ini pemerintah daerah Kabupaten Tebo berduka karena masyarakat desa Pasar Tegal Arum mengalami musibah kebakaran. Kejadian jam 3 malam tadi, lebih kurang ada 24 kios. Dan hari ini kami Forkopimda Kabupaten Tebo melakukan kunjungan langsung ke lokasi kebakaran sekaligus memberikan bantuan dalam bentuk sembako dan beras ya. Kemudian saya sampaikan melalui Pak Kades tolong didata untuk kemudian kami akan berikan bantuan dalam bentuk nambah modal usaha. Ya, memang nilainya tidak besar, tapi itulah kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Tebo untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah kebakaran ini. Kemudian Pak Kades kami minta supaya segera membuat penampungan atau dapur umum ya, untuk mengakomodir teman-teman saudara-saudara kita yang mereka jualan dan tinggal di sini. Kalau yang ada saudaranya, silahkan Bapak Ibu nanti kembali ke rumah saudaranya terhadap kebutuhan nanti sembako dan lain sebagainya, kebutuhan dapur umum dan lain sebagainya dari Dinas Sosial sudah siapkan. Mungkin ini korban jiwa ada dalam kebakaran? Sampai hari ini tidak ada. Jadi karena kejadian musibah ini malam hari, sebagian besar kalau saya lihat
hanya kerugian harta benda. Mungkin Pak, dari kios itu berapa orang yang tinggal di kios dan kehilangan tempat tinggalnya Pak? Data kami nunggu Pak Camat, Pak Kades ya. Sementara Pak Kades sendiri juga sedang selesai ini akan melakukan pendataan laporan karena kejadian kan baru subuh tadi. Jadi nanti berdasarkan data laporan itu kami juga akan mengidentifikasi kebutuhan untuk dibantu oleh pemerintah daerah apa. Memang bangunannya padat ya? Bangunannya padat, tapi pemukiman pasar memang padat sekali. Oh gitu. Termasuk kayak listrikan pasti. Kita sendiri ada aset yang Kebetulan saya ada satu kios di sini terbakar. RT berapa sini Bang? RT-nya RT 008 RT 08. 008. kios apa Bang yang kita bakar? Sembako atau apa? Kita jualan Kios sembako. sembako ya? Habis semua Bang? Habis ya? Tidak ada yang nunggu waktu kejadian? Kebetulan tidak ada yang nunggu, cuman ada yang jaga, cuman dua. Oh, jaga malam ya? Kejadian tadi sekitar pukul 3 dan hampir seluruh kios pasar di Tegal Arum. Kalau untuk kerugian belum bisa kita perkirakan. Kita untuk pemadaman ini menurunkan 6 unit mobil pemadam dari 4 pos yang ada di Tegal. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Buaya penerkam warga di Kolong Tono, Desa Jurung, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka berhasil ditangkap setelah memakan pancing yang dipasang dengan umpan tupai pada Jumat 11 Februari. Upaya menangkap buaya ini dilakukan dengan cara memanggil pawang dari Bukit Layang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Dedi Marjaya di sana. Halo, Dedi. Ya, halo Firda. Ya, apa sebenarnya alasan dari pihak di sana menangkap buaya tersebut? Ya, kawasan ini merupakan lokasi tempat penambangan timah oleh masyarakat di sekitar. Kemudian juga di sana juga ada dijadikan tempat aktivitas memancing udang dan ikan dan lain sebagainya. Nah, beberapa hari yang lalu seorang pekerja tambang, alat tambang jenis sebu, itu diterkam buaya saat sedang mencuci tangan saat usai makan siang. Kemudian warga sekitar mengambil keputusan untuk memanggil pawang buaya dari desa yang tak jauh dari desa itu untuk menangkap buaya tersebut agar tidak menyerang warga lagi. Begitu, Firda. Oke, kemudian Dedi, bagaimana cara warga sendiri untuk proses evakuasi, proses penangkapan dari buaya tersebut? Tidak, pawang buaya yang dipanggil meminta syarat memancing buaya itu dengan menggunakan tupai. Jadi warga kemudian mencari tupai untuk dijadikan umpan buaya tersebut. Setelah beberapa jam dipasang dengan beberapa pancing, akhirnya salah satu pancing dimakan oleh buaya yang menerkam warga tadi. Buaya kemudian ditarik ke pinggir dan diikat di tak jauh dari kolong. Begitu, Firda. Oke, kemudian Dedi, bagaimana saat ini kondisi dari buaya yang sudah ditangkap oleh pihak warga ini? Ya, berhubung pawang buaya menginformasikan masih ada buaya lainnya di situ, maka warga sepakat untuk mengikat buaya itu di tak jauh dari kolong sambil menunggu buaya lain untuk bisa ditangkap. Saat ini warga belum mengambil keputusan mau diapakan buaya itu. Jadi buaya itu hanya diikat di dekat kolong agar tidak lepas. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Dedi Marjaya, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Peristiwa pembacokan dialami pasangan suami istri yang tinggal di Desa Muara Baru, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Kamis 10 Februari. Pasutri bernama Rian Ardeni, 36 tahun, dan Marlina, 34 tahun, mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan intensif di RSUD Kayu Agung. Keduanya dibacok oleh tetangganya sendiri bernama Nanda dan Jamal. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Winando Da Vinci di sana. Halo, Nando. Ya, halo, selamat siang rekan Firda. Nando, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kejadian pembacokan ini? Iya, rekan Firda, kejadian ini sendiri terjadi pada Kamis
lalu sekitar jam 10 pagi. Saat ditemui di Rumah Sakit RSUD Kayu Agung, Marlina, korban pembacokan atau istri dari Ardeni, mengatakan bahwa awal kejadian bermula saat suaminya sedang mengambil madu kayu di Kecamatan SP Padang, dan sewaktu itu ada tetangganya bernama Nanda dan Jamal mendatanginya dan mengancamnya akan menujah. Setelah itu istrinya menelpon suaminya dan menyuruhnya pulang. Tidak lama dari sampainya di rumah, korban didatangi oleh 2 orang tersangka yang masih merupakan kakak dan adik ipar tersebut dan melayangkan senjata tajamnya hingga mengenai bagian kepala bagian belakang, dan waktu parang itu jatuh diambil kembali oleh Nanda dan ingin membacokkan ke bagian leher, namun ditangkis oleh korban dan parang itu terjatuh ke tanah. Setelah itu istri bernama Marlina menginjak parang tersebut dan mengenai luka di bagian kaki. Setelah itu mereka berdua dibawa ke Rumah Sakit Kayu Agung dan melakukan perawatan operasi, Firda. Kemudian Nando, apakah pelaku sendiri saat ini sudah ditangkap ataukah melarikan diri seusai kejadian? Firda, menurut keterangan Kapolsek Kayu Agung AKP Eko Suseno, bahwa saat kejadian kedua korban melarikan diri dan hingga saat ini masih belum diketahui lokasinya dan masih buron. Namun menurut keterangan Kades Muara Baru bernama Miun, bahwa kedua pelaku sudah terdeteksi lokasinya dan dihimbau kepada pihak keluarga untuk menyerahkan diri dan membawa para pelaku ke Polres Kayu Agung, Polres Oki, namun saat ini masih belum tertangkap, Firda. Baik, kemudian bagaimana untuk kondisi dari kedua korban saat ini? Kalau kondisinya sendiri setelah menjalani operasi, sang suami kan luka di bagian kepala dan istri di bagian kaki. Setelah menjalani operasi diperbolehkan pulang dan kondisinya sudah membaik, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel, Winando Da Vinci, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Winando juga sudah menghimpun keterangan dari Miun, Kades Muara Baru. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi menurut berita tadi kan Kapolsek nelpon aku jam 12. Jadi ada kejadian di Muara Baru. Nah, setelah balik ke rumah baru tahu. Jam berapa lah itu Pak? Kira-kira? Jam berapa lah Pak? Oh jam 1 lebih ya kalau Kamu baru balik? Langsung ke rumah korban kamu? Aku belum sempat ke rumah. Nah, tapi kuhubungi orang tua korban datang ke rumah tadi. Tanya masalah apa? Katanya masalah apa tadi? Madu. Ngembe sarang lulut apa enggak ngerti aku, kata kami galo-galo. Nah itulah katanya berbaginya enggak rata. Nah itu Pak. Pak, bisa dijelaskan di sini lokasi kejadian ya Pak? Nah yang lah pasti aku enggak ngerti kejadiannya, tapi nengok darah ini kan aduh ceceran darah berarti di sini kan. Iya. Nah. Pak, kita sudah mendatangi rumah pihak pelaku Pak. Ya kan kita sama-sama kan kita melakukan kedatangan tadi kan. Kita harapnya minta segera menyerahkan diri Pak. Menyerahkan diri. Jadi Satreskrim Polres Kabupaten Aceh Barat Daya atau Abdia mengamankan 3 tersangka pelaku tindak pidana perdagangan harimau Sumatera dan terenggiling. Kapolres Abdia AKBP Muhammad Nasution mengatakan bahwa penangkapan terhadap pelaku perdagangan hewan langka dan dilindungi itu terjadi pada Selasa 25 Januari lalu. Hasil penyelidikan dari tangan pelaku, polisi mendapati tulang belulang harimau Sumatera dan sisik hewan terenggiling yang kedua satwa itu merupakan satwa dilindungi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Streaming News Indonesia. Ada Rahmat Saputra di sana. Halo, Rahmat. Ya, rekan Firda. Ya, Rahmat, di sana informasikan bagaimana untuk kronologi penangkapan pelaku perdagangan hewan harimau Sumatera dan terenggiling ini. Ya, penangkapan ini berawal dari informasi dari warga, yang mana warga melihat gerak-gerik pelaku yang melakukan membawa satu set
tulang belulang, sehingga berdasarkan kecurigaan itu warga melaporkan ke Satreskrim. Atas laporan itu Satreskrim langsung turun ke lapangan serta berkoordinasi dengan Balai Satwa. Setelah mendapat informasi bersama dengan Balai, mereka turun ke lokasi dan menemukan bahwa tulang belulang itu adalah tulang dari harimau. Selain tulang belulang harimau, juga ada juga sisik terenggiling. Jadi berdasarkan informasi masyarakat itulah Satreskrim menemukan tulang satwa hewan yang dilindungi tersebut. Kemudian Rahmat, dari penyelidikan pihak kepolisian sendiri, bagaimana cara mereka pelaku ini menangkap satwa dilindungi ini? Bahwa penangkapan ini dilakukan dengan menggunakan jaring yang diletakkan di suatu tempat dengan disediakan umpan, lalu harimau tersebut datang ke tempat itu. Bahkan jaring ini memang biasanya selain untuk harimau juga untuk menjerat babi dan hewan-hewan buas lainnya, seperti itu. Apakah penangkapan tersebut kemudian dari pelaku sendiri menjual hewan yang ditangkapnya atau seperti apa? Ya, memang tulang belulang ini dan serta sisi terenggiling ini akan dijual. Rencananya dijual kepada salah seorang warga Aceh Tenggara, yaitu dengan nilai taksiran 150 juta. Makanya dari kasus ini berdugaan bahwa memang pengakuan dari para pelaku ini adalah pertama kali. Namun karena memang dari 3 orang tersangka itu adalah berasal dari luar daerah, sehingga patut diduga ada pihak-pihak lain yang terlibat. Namun sejauh ini pihak Satreskrim terus mengejar dan memburu siapa sebenarnya penampung dari hewan yang dilindungi ini. Seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia, Rahmat Saputra, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Rahmat juga sudah menghimpun keterangan dari Ibtu Rifandi Permana, Kasat Reskrim Polres Abdia. Berikut liputannya untuk Anda. Gini, jadi kan kita masih melakukan penyelidikan. Jadi kalau kita lihat memang kan domisili TSK ini kan ada yang di Dumat dan di Aceh Tenggara. Jadi khusus yang dari Aceh Tenggara ini sebelumnya dia itu pernah berdomisili di Dumat. Kebetulan dia berkeluarga di Aceh Tenggara. Jadi untuk mengenai lebih dalam terkait dengan keterlibatan mungkin anggota kabupaten itu mungkin nanti kita dalami lebih lanjut. Kita beralih ke Jawa Barat, Saudara. Mobil mikrobus Elf rombongan pelajar SMK Karya Utama Karawang terprosok masuk ke jurang di Desa Mekar Buana, Kecamatan Tegalwaru, Karawang pada Jumat 11 Februari. Mobil yang dikendarai oleh Aceh Baihaqi tersebut hilang kendali saat melintasi jalan tanjakan. Mobil mundur dan terguling ke kiri jalan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Cikwan Suwandi. Halo Cikwan. Halo rekan Cikwan. Ya, halo Firda. Cikwan, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kejadian kecelakaan tersebut? Kejadian ini terjadi pada hari Jumat, jadi sekitar sore hari, sekitar 20 pelajar SMK Karya Utama akan mengadakan LDKS, yaitu latihan dasar kepemimpinan siswa pada saat itu, dan kemudian mereka menyewa mikrobus Elf nomor polisi T7956DA menuju kawasan wisata Curug Cigentis di Mekar Buana, Kecamatan Tegalwaru, Karawang. Namun kemudian kendaraan yang dikemudikan oleh Aceh Baihaqi itu saat melintasi tanjakan di menuju Curug Cigentis, tepatnya di tanjakan depan Villa Arab,
menurut masyarakat sekitar itu kendaraan tersebut berhenti dan mati. Kemudian kendaraan tersebut susah dikendalikan dan mundur dan kemudian oleng ke arah kiri dan terjatuh ke jurang sedalam 3 meter. Baik, kemudian total ada berapa korban yang tewas ataupun yang terluka dalam kecelakaan ini? Ya, Firda, dari keterangan Puskesmas dan keterangan Kasat Lantas Polres Karawang, AKP Laude Habibi Adejama, bahwa ada sedikitnya 12 orang yang mengalami luka-luka dan satu pelajar tewas bernama M. Raihan Putra, kelas 11 berumur 17 tahun, merupakan warga Kampung Jebug, Karawang Kulon. Baik, kemudian seperti apa untuk sosok dari korban yang meninggal dalam kecelakaan tersebut? Ya, dari keterangan para tetangga dan ayah korban sendiri, Raihan ini merupakan sosok yang baik dan anak pendiam dan serta penurut. Ia juga teman-temannya ini dikenal sebagai anak yang jago menggambar grafiti dan mural. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar, Cikwan Suwandi atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Cikwan juga sudah menghimpun keterangan dari ayah korban bernama Yana Mulyana. Berikut liputannya untuk Anda. Kejadiannya tidak disangka-sangka, ya saya juga bingung gitu bicara apa gitu kondisinya bersalah. Alhamdulillah kalau untuk almarhum sendiri menurut anaknya nggak terlalu banyak tingkah gimana gitu. Itu tadi karena pergaulan mungkin Pak ya. Kalau memang sekarang sudah stabil gitu. Ya secara kondisi ya alhamdulillah. Mungkin ini yang terbaik sih, yang terbaik buat beliau pada dasarnya sih. Ya ini yang terbaik Pak. Yang terbaik buat saya dan alhamdulillah semua pada juga bela-sungkawa. Jadi menandakan memang beliau anak yang memang dicintai oleh tetangga atau teman-temannya. Iya, banyak yang nyelawat ya. Ya banyak yang nyelawat. Waktu lagi pas pergi ke sana, seperti apa? Maksudnya terakhir izin atau seperti apa? Atau ikut? Waktu mau ikut ke sana kebetulan memang dia agak bingung juga gitu, ikut apa enggaknya gitu. Kayak yang ada firasat aja. Oh, biasa. Firasat dia ikut apa enggak. Kebingungan lainnya masih kebingungan dia ikut apa enggak. Sudah ada firasat bahwa memang dia kayaknya ada bakal meninggal kan gitu secara pendidikannya. Tribuners, kita akan jeda sejenak, setelah ini masih ada informasi menarik untuk Anda. Jadi tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kebakaran terjadi di Jalan Sulawesi, Gang Maluku RT 6, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalsel, tepatnya di belakang Masjid Al-Imam pada Sabtu 12 Februari. Ratusan relawan pemadam kebakaran langsung berupaya memadamkan kobaran api. Petugas sempat mengalami kendala mencari sumber air untuk melakukan pemadaman. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post. Ada Muhammad Rahmadi di sana. Halo Rahmadi. Halo, selamat siang. Ya, Rahmadi bisa Anda informasikan bagaimana kronologi terjadinya kebakaran tersebut?
Oke, baik, dapat saya sampaikan informasi yang berhasil saya himpun. Kebakaran terjadi sekitar pukul 6 WITA di pagi hari, di mana api diduga berasal dari salah satu rumah milik warga sekitar. Nah, namun api berkobar cukup besar hingga saat ini. Penyebab kebakaran masih belum diketahui pasti. Namun yang jelas kebakaran ini menghanguskan 8 unit bangunan milik warga sekitar. Waktu berapa lama untuk memadamkan api sendiri? Oke, untuk penanganan api sendiri diperhitungkan tadi memakan waktu selama 30 menit. Namun sehabis itu pemadam masih melakukan penyemburan terhadap rumah-rumah warga di sekitarnya untuk melakukan pembasahan dan memastikan sekali lagi api tidak terpisah. Proses itu memakan kurang lebih hampir 1 jam. Begitu, Firda. Kemudian Rahmadi, apakah saat ini sudah diketahui terkait penyebab kebakaran tersebut? Oke, terakhir informasi yang saya dapatkan, pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pastinya kebakaran tersebut dengan memeriksa sejumlah keterangan saksi di lokasi kebakaran. Namun saya juga tadi sempat menanyakan pada warga sekitar, memang saat itu suasana pemukiman sedang sepi, di mana warga yang sudah bangun dari tidur di pagi hari itu masih berada di rumah mereka masing-masing, sehingga mereka tidak tahu dari mana asal dan penyebab kebakaran tersebut. Begitu, Firda. Terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Pos Muhammad Rahmadi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tebing atau beram jalan di ruas jalan nasional tak jauh dari Tugu Selamat Datang di Kota Sanggau, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat saat ini terjadi longsor. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau, John Henry, menyampaikan bahwa sudah melakukan koordinasi dengan Satker APBD Kementerian PUPR. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak. Ada Henry Cornelius di sana. Halo, Henry. Ya, halo, Firda. Ya, Henry, bisa dijelaskan bagaimana kondisi saat ini di tebing jalan nasional yang terdampak longsor ini? Iya, Firda, dapat kami sampaikan bahwa tebing atau beram jalan di ruas jalan nasional, tepatnya di kilometer 10 atau tidak jauh dari Tugu Selamat Datang di Kota Sanggau, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, mengalami longsor pada Kamis sore kemarin. Longsor terjadi diduga diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi belakangan ini. Longsor tersebut juga mengakibatkan seperempat badan jalan sepanjang kurang lebih 50 meter tidak dapat digunakan karena bagian bawah aspalnya sudah hampir berbentuk lorong yang dikhawatirkan meruntuhkan jalan jika terjadi longsor susuran. Nah, kemudian dapat kami sampaikan juga tidak jauh dari lokasi yang longsor kemarin ada 2 titik jalan yang longsor dan terjadi pada tahun 2021 lalu. Saat ini kedua titik yang longsor tersebut pada tahun 2021 itu sedang dilakukan penanganan untuk dilakukan perbaikan. Begitu, Firda. Baik, kemudian apakah arus lalu lintas di lokasi tersebut apakah sempat terhambat atau seperti apa untuk saat ini? Ya, dapat kami laporkan untuk arus lalu lintas sendiri bisa berjalan seperti biasanya, akan tetapi hanya bisa digunakan satu jalur saja untuk pengendara atau kendaraan yang melintas baik yang dari arah Pontianak menuju Kapuasulu maupun sebaliknya. Jadi diberlakukan antrian bagi pengendara, tetapi tidak sampai menimbulkan kemacetan yang cukup panjang. Dengan begitu mobilitas kendaraan bisa dikatakan tidak terganggu dan tetap berjalan seperti biasanya. Begitu.
Firda. Oke. Kemudian Henry, apakah saat ini sudah dilakukan penanganankah di lokasi yang longsor ini? Ya, mengutip segmen dari Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau, John Henry, yang menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Satker APBN Kementerian PUPR. Kemudian dia juga sudah meninjau lokasi longsor dan saat ini dilakukan penanganan darurat berupa pelebaran beram jalan di sebelahnya yang tidak longsor. Dengan adanya pelebaran tersebut, nantinya diharapkan bisa diberlakukan kembali 2 jalur untuk kendaraan yang melintas. Kemudian untuk jangka panjang masih disampaikan Kepala Dinas Bina Marga akan segera dibangun yang permanen karena jalan nasional memang tidak boleh putus, dan itu juga sudah dikoordinasikan oleh Pemkab Sanggau melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Henry Karanius, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Henry juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau, John Henry. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, terima kasih. Ya, seperti diketahui bahwa kemarin sore telah terjadi tanah longsor di ruas jalan nasional, tepatnya di kilometer 10 Kota Sanggau. Ini merupakan kejadian atau titik longsor yang ketiga, di mana tahun lalu 2021 tepatnya di bulan November ya, kejadian yang sama di Kota Sanggau, dan kemarin sore ini yang ketiga. Nah, artinya perlu kami sampaikan juga bahwa ini adalah ruas jalan nasional yang memerlukan perhatian. Kemudian kita juga berharap ya, jalan nasional ini tidak boleh putus ya. Maka dari itu kami dari Pemkab Sanggau ya, Pak Bupati beritahu kepada kami supaya segera melakukan komunikasi dengan pihak Satker APBN ya, supaya ini segera ditangani. Dan alhamdulillah hari ini, pagi ini, Satker APBN Provinsi itu sudah hadir di Sanggau dan sebentar lagi akan meninjau lokasi ini, dan kami sudah mendapatkan gambaran bahwa hari ini sudah dimulai ya penanganan atau tindakan darurat yang dilakukan dari pihak Satker. Nah, artinya beram jalan ini perlu kita perlebar lagi supaya lalu lintas mobil ya, barang, orang ya maupun juga kendaraan itu bisa dilalui dengan sistem dua jalur ya. Nah, ini yang sedang kita lakukan dan hari ini insya Allah akan mulai dikerjakan. Kemudian harapan kita ya, karena ini adalah satu-satunya jalan poros ya nasional, ya saya kira ini tidak ada alternatifnya. Ya, oleh karena itu kami juga berharap dari pihak APBN ya segera melakukan ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kantor Imigrasi Manado mendeportasi Jacobs Luturmas, 51 tahun, warga negara Amerika Serikat. Jacobs dideportasi setelah menjalani hukuman di Rutan Manado 4 bulan pada akhir tahun 2021 lalu. Junita yang didampingi Kepala Kantor Imigrasi Manado, Muhammad Akmal, mengatakan Jacobs Luturmas bebas pada 5 Februari lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Fernando Lumowa di sana. Halo, Fernando. Ya, halo Firda. Ya, Fernando, bisa Anda jelaskan terkait deportasi WNA Amerika Serikat kemarin seperti apa prosesnya? Baik, kemarin Jumat 11 Februari 2022, Kantor Imigrasi Manado mendeportasi seorang warga negara Amerika Serikat yang bernama Jacobs Luturmas, umur 51 tahun. Jacobs ini sudah baru saja selesai menjalani hukuman 4 bulan, hukuman penjara 4 bulan di Rutan Manado atas tindak pidana pelanggar keimigrasian. Dan kemarin itu Jacobs langsung diterbangkan dari Bandara Internasional Samratulangi Manado menuju ke Los Angeles, Amerika. Jacobs ini sejatinya adalah warga negara Amerika Serikat naturalisasi, sebelumnya merupakan warga Indonesia. Dan kemudian pada tahun 2020 dia masuk ke Indonesia
dan melakukan tindak pidana keimigrasian, yaitu sebagai warga negara Amerika Serikat tetapi mengurus paspor Indonesia tanpa menjelaskan status kewarganegaraannya. Jadi dia menyampaikan keterangan dan dokumen yang tidak benar dan keterangan palsu kepada pihak imigrasi. Demikian. Oke, kemudian bisa Anda ceritakan secara detail begitu bagaimana kronologi tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh WNA AS ini bisa terungkap? Jadi sekitar pada tahun 2019 awal itu, Jacobs mendapatkan paspor Amerika. Paspor Amerika setelah yang bersangkutan ini memang adalah warga Amerika naturalisasi. Jadi Jacobs yang beristrikan orang Manado, Sulawesi Utara itu tinggal sudah lumayan lama di Amerika, kemudian mengajukan permohonan pengurusan paspor Amerika pada awal 2019 bulan Januari. Selanjutnya pada sekitar bulan Agustus tahun 2020, Jacobs masuk ke Indonesia, tepatnya ke Sulawesi Utara, dan mengajukan permohonan paspor di kantor imigrasi Manado. Nah, waktu mengajukan paspor di kantor imigrasi Manado, Jacobs tidak melaporkan statusnya sebagai warga negara Amerika, karena memang tidak diperbolehkan WNA untuk memiliki paspor Indonesia. Nah, dalam pengurusan paspor tersebut, Jacobs menyertakan dokumen-dokumen kependudukan Indonesia, di antaranya kartu keluarga, kemudian KTP elektronik, serta akte kelahirannya. Jacobs sendiri ternyata belakangan diketahui merupakan pria kelahiran Ambon, Maluku. Nah, dari hasil penelitian, ternyata memang dokumen yang diserahkan itu memang dokumen-dokumen sah menurut hukum di Indonesia yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kabupaten Minahasa Utara. Sekitar seminggu setelah pengajuan paspor itu di awal September, seminggu kemudian dia bisa mendapatkan paspornya. Nah, tidak berapa lama, sekitar kurang lebih tidak sampai sebulan, ada warga Minahasa Utara yang mungkin kenal yang bersangkutan melaporkan ke kantor imigrasi Manado bahwa ada warga negara Amerika yang dalam hal ini Jacobs memiliki paspor Indonesia. Nah, tim dari kantor imigrasi pun langsung melakukan penyelidikan, dilanjutkan dengan penyidikan, dan memang benar Jacobs adalah warga negara Amerika Serikat dan dia memasukkan dokumen kependudukan dan memberikan keterangan tidak benar terhadap pihak imigrasi. Dan langsung dilaksanakan penindakan. Jacobs diamankan, langsung diperiksa, kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Manado untuk ditindak sebagaimana undang-undang keimigrasian. Dan pada bulan September, Jacobs itu mendapatkan vonis dari pengadilan dan dia langsung menjalani hukuman tindak pidana keimigrasian selama 4 bulan sebagaimana putusan hakim. Sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Januari kemarin, awal Februari kemarin. Setelah dia bebas pada 5 Februari, kantor imigrasi Manado pun langsung memproses pelaksanaan deportasi. Dan kurang lebih seminggu kemarin itu pada 11 Februari 2022 dilaksanakan deportasi. Dan Jacobs ini merupakan warga Amerika yang berprofesi sebagai pendeta. Dan dari hasil penelusuran kami di lapangan, Jacobs ini ternyata sudah lama, kurang lebih setahun, melayani jemaat yang ada di daerah Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dengan status masih sebagai warga negara Amerika, tetapi dia berhasil mendapatkan paspor Indonesia. Jadi demikian kronologinya, Firda. Oke, kemudian apakah saat ini apakah Jacob sendiri sudah diterbangkan ke Amerika Serikat? Baik, sebagaimana pantauan kami, kemarin kami memantau sampai dia diberangkatkan ke Bandara Internasional Samratulangi, yang selanjutnya dia diterbangkan ke Amerika, di mana dalam proses deportasi ini juga ada petugas dari kantor Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara yang mengawal Jacobs sampai nantinya dia akan dijemput oleh perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat, tepatnya di Los Angeles, kemudian nanti dikembalikan ke daerah asalnya, yaitu di kawasan Los Angeles. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Fernando Lumo, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Fernando juga sudah menghimpun keterangan dari Junita Sitorus, Kadif Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sulut.
Berikut liputannya untuk Anda. Kewaspadaan oleh teman-teman di kantor imigrasi Manado, yang bersangkutan ini dilakukan pendalaman. Kemudian tim dari intelijen penindakan keimigrasian di Kandim Manado melakukan pendalaman ke lapangan dengan target operasi yang bersangkutan ini. Nah, tadi disampaikan bahwa ternyata ditemukan paspor kebangsaan Amerika, dan yang bersangkutan ini juga memiliki dokumen-dokumen sipil bekas dokumen dia sebagai warga negara Indonesia. Tetapi pada saat dia memohon paspor Indonesia, yang bersangkutan ini adalah warga negara Amerika. Jadi atas tindak pidana tersebut, yang bersangkutan telah diadili, dipidana, kemudian telah selesai melewati masa pidananya di Manado. Bu, kok bisa ya? Artinya dia masih bisa lolos untuk mengajukan paspor di Indonesia. Berarti ada semacam dalam tanda kutip yang lalai atau bagaimana itu? Itu sebenarnya bukan kelalaian ya. Memang sangat sulit bagi kami petugas imigrasi karena bersangkutan kan adalah sebelumnya Indonesia. Tidak ada kecurigaan. Sama dengan jika ini tiba-tiba menjadi warga negara Amerika dan dia semua tahu tentang Indonesia, nah kita tidak ada kecurigaan bahwa dia adalah warga negara asing. Tol Binjai Stabat resmi sudah dapat dilintasi oleh kendaraan secara gratis sejak Jumat 11 Februari pagi. Untuk kendaraan yang datang dari kota Medan atau daerah lainnya menuju ke tol Stabat, hanya dikenakan tarif hingga tol di Jambi. Sebaliknya juga seperti itu jika kendaraan masuk dari gerbang tol Stabat menuju ke kota Medan, maka tarif yang dikenakan mulai dari tol Jambi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Satya di sana. Halo Satya. Halo rekan Satya. Halo Firda. Satya, bisa Anda informasikan terkait pengoperasian tol Binjai Stabat ini? Ya baik Firda. Tol Stabat ini sudah dioperasikan sejak Jumat jam 7 pagi kemarin. Artinya sudah mulai kendaraan melintas sebelumnya yang diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Begitu Firda. Kabarnya juga ada masa gratis begitu ya di tol Binjai Stabat ini. Sampai kapan akan digratiskan? Baik, untuk masa gratis tarif ya diperkirakan akan diberlakukan selama 2 minggu setelah pihak pengelola tol menunggu keputusan Menteri PUPR dan Perhubungan mengenai perhitungan tarifnya, Firda. Dan mereka juga akan mensosialisasikan besaran tarif yang akan diberlakukan mulai dari gerbang tol Binjai sampai ke tol daerah lain. Begitu, Firda. Oke, Satya, untuk rencana diberlakukan pengenaan tarif sendiri untuk tol Binjai Stabat ini, apakah saat ini sudah ada penetapan rencana tanggal kapan begitu? Baik, berdasarkan keterangan dari pengelola tol, mereka memprediksikan di bulan ini akan ada tarif yang diberlakukan, tapi mereka bersifat masih sosialisasi, dan kemungkinan di bulan ini juga Kemen PUPR dan Perhubungan itu akan keluar begitu kita. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Satya, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebong Ombo ya. Dengan nama hujan shower.
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini dengan strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini dengan strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini dengan strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya
Memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemkab Bulungan bersama beberapa gabungan organisasi perangkat daerah atau PD hari ini pun mulai sigap melakukan kerja bakti membersihkan rusunawa di Jalan Sengkawit. Rusunawa ini akan digunakan sebagai tempat pos karantina COVID-19 varian Omikron. Dan informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Georgie Santana Silalahi di sana. Halo, Georgie. Ya, halo Firda, selamat siang. Ya, Georgie, bisa Anda informasikan bagaimana kondisi terkini dari rusunawa yang berlokasi di Jalan Sengkawit Bulungan ini? Baik, terima kasih Firda untuk ruangan karantina pos Dinkes Kesehatan Bulungan, yaitu berlokasi di Jalan Sengkawit, yang dimana ruangan ini tersedia 2 lantai, yang masing-masing lantai tersebut ada bisa mencakup 120 pasien atau para pasien COVID-19 yang varian COVID Omikron maupun Delta. Dan pada lantai 1 juga telah disediakan untuk para nakes dan juga OPD-OPD terkait yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 seperti BPBD dan juga ada Satpol PP, yang dimana pelaksanaan pembersihan ini tadi pagi ada memperkerjakan gabungan dari organisasi perangkat daerah, yaitu ada 180 orang, yaitu dari pemadam kebakaran, kemudian dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup, kemudian juga ada dari Dinas Kesehatan, dan juga ada dari Satpol PP, yang dimana disampaikan katanya Kepala Dinas Kabupaten Bulungan, Dinas Kesehatan, mengatakan penanganan COVID-19 varian Omikron maupun Delta ini sudah sangat sigap atau sangat cepat sekali dilakukan oleh pihak pemerintahan Kabupaten Bulungan untuk mengantisipasi. Soalnya berkaca pada 2 tahun lalu penanganan COVID-19 di Rusunawa ini yang bertempat lokasinya di Jalan Sengkawit cukup sangat cekatan dan juga terisolir, yang dimana aksesnya hanya bisa dimasuki di pintu utama, yaitu lobi di lantai 1, dan juga jauh dari pemukiman masyarakat yang ada di sekitaran Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Tentunya Dinas Kesehatan dan juga BPBD Kabupaten Bulungan maupun Provinsi menjelaskan segala sesuatu yang akan disiapkan untuk penanganan pasien COVID-19 varian Omikron maupun Delta sudah dipastikan bakalan intensif dan tidak akan banyak melakukan kontak fisik dari pihak keluarga pasien maupun dari nakes sendiri yang sudah melaksanakan peraturan-peraturan yang tertentu yang akan disiapkan. Firda. Baik, kemudian apakah ada atensi khusus begitu dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan sendiri dengan adanya penanganan di Rusunawa tersebut? Baik, di Rusunawa tersebut ini ada 3 bed dan juga tersedia kamar mandi dan juga ruangan dapur yang dikhususkan untuk 3 orang di dalam ruangan tersebut. Di setiap lantai juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, ruangan ini memang bisa mencakup 120 orang, namun
jikalau tidak terlalu ada kasus signifikan dan mampu bisa menampung 1 orang 1 kamar, lebih baik hal tersebut bisa dilaksanakan. Jikalau mencapai angka di atas rata-rata yang ditentukan oleh Pemkab Bulungan sekitar 50%, maka setiap ruangan itu bisa digunakan hingga melebihi dari 2 orang, yaitu 3 orang. Dan Bapak Imam Sujono, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, menegaskan semua rangkaian penanganan COVID bisa diatasi tanpa adanya perbedaan antara varian COVID Omikron, Delta maupun COVID-19 yang pada umumnya sering terjadi menyerang imunitas tubuh masyarakat Indonesia pada umumnya. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Georgie Santana Silalahi atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Georgie juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, Imam Sujono. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, ini alhamdulillah untuk persiapan karantina di rusun. Ini Jalan Sekawit ya, Jalan Sekawit. Ini berjalan dengan bagus ya ini ya. Kira-kira mungkin 180-an orang ya. Ada beberapa OPD, Dinas Kesehatan ada sekitar 20, kemudian PUPR 20, kemudian Delta sekitar 20. Yang paling banyak ini dari Pol PP ya, pemadam kebakaran sama Pol PP sendiri. Sekitar 180-an orang. Dalam rangka persiapan untuk karantina Pak ya? Betul, betul. Kira-kira kapan Pak udah bisa difungsikan ini Pak? Nah ini kan masih untuk nakes dulu Pak? Masalah air dulu kan, masalah air kita biar betul-betul siap dulu. Kalau ini nanti hari ini bisa bersih, harapan kita ini bersih nanti hari ini ya. Kalau udah bersih, mulai kita berbagi. Yang sebelah sini itu nanti untuk Pol PP dan BPBD, yang sini mungkin untuk nakesnya. Kalau nakes ini isinya nanti petugas dan alkes. Nah di lantai 1 ini kan lumayan lengkap ya, ada ruang pertemuan, ada apa namanya, ruang sholat. Nah, sekarang nanti tinggal pengaturan aja, orang yang diisolasi di sini ini jangan sampai kontak sama kita. Sejauh ini yang akan diperbaiki lebih intens dulu apa nih Pak? Mungkin ada yang bocor atau air atau bagaimana listrik Pak? Kalau itu Mas, kan ada yang jebol itu, plafon itu ada yang jebol. Itu nanti dari Satker ya. Ini sebetulnya kalau informasi yang saya dapatkan, sebetulnya rencana mau dibenerin dulu sama Satker, baru akan diserahkan ke Kabupaten Bulungan. Gitu. Cuman kan COVID nggak bisa kompromi kan, nggak bisa nunggu itu. Ya kapan datangnya COVID. Warga Kabupaten Manggarai Timur berinisial KF 25 tahun dan warga Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, berinisial TTJ 34 tahun, diamankan personil Satuan Reserse Narkoba Polres Mabar pada Kamis 10 Februari. Keduanya diamankan lantaran terjerat dugaan kasus narkoba di 2 tempat yang berbeda. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Gecio Viana di sana. Halo, Gecio. Halo rekan Firda, halo Tribuners dimanapun Anda berada. Gecio, bisa diinformasikan bagaimana untuk kronologi para terduga pelaku ini diamankan? Baik, dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kronologis kejadian penangkapan terhadap 2 terduga pelaku yakni KF dan TTJ itu dilakukan, penangkapan dilakukan pada Kamis 10 Februari 2022 lalu, di mana berdasarkan informasi yang didapatkan dari aparat kepolisian telah dilakukan transaksi narkoba di wilayah Labuan Bajo. Setelah dibututi ternyata transaksi antar keduanya yang telah selesai dilakukan, dan dalam proses perkembangan dan penyelidikan ini pihak kepolisian berhasil mengamankan KF yang merupakan warga Manggarai Timur. Dari tangan KF dilakukan lagi pengembangan sehingga didapatkan bahwa KF merupakan kurir yang telah melakukan transaksi terhadap TTJ, dan dalam pengembangannya setelah mengamankan KF, aparat kepolisian langsung bergerak dan mengamankan warga Labuan Bajo yakni TTJ, dan selanjutnya dibawa ke Mapolres Manggarai Barat untuk menjalani pemeriksaan.
Demikian rekan Firda. Baik, Gejio, kemudian barang bukti apa saja yang sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Terdapat sejumlah barang bukti yang diamankan pihak kepolisian, diantaranya 2 paket plastik yang diduga sabu-sabu dengan berat 1,56 gram. Setelah itu 4 buah pipet, 1 pemantik, dan beberapa barang bukti lainnya yang digunakan untuk proses mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu itu. Demikian rekan Firda. Oke, kemudian berapa lama 2 terduga pelaku ini sudah melakukan transaksi dan dalam penggunaan narkoba? Berdasarkan pengakuan dari kedua terduga pelaku, transaksi yang dilakukan baru pertama kali, dan baru pertama kali pula TTJ mengaku mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di Labuan Bajo. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Kupang, Gejio Fiana atas laporan Anda, dan tadi Tribuners, Gejio sudah menghimpun keterangan dari AKP Ridwan, Kasat Res Narkoba Polres Manggarai Barat. Berikut liputannya untuk Anda. Bermula dari informasi masyarakat bahwa ada indikasi transaksi narkoba di seputaran depan Siloam. Nah, namun setelah dibuntuti oleh anggota, ternyata kurir ini sudah berpindah tempat. Akhirnya kami mencari tahu, membuntuti, ketemulah di depan kantor Pegadaian di Waimata. Setelah dilakukan, tepatnya di Warung Ayu, setelah dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan, diketemukanlah yang diduga sabu-sabu. Setelah dilakukan penggeledahan, tersangka ini kami bawa ke kantor. Setelah kami lakukan pengembangan, dari pengakuan tersangka pertama bahwa ada temannya, sehingga malam itu juga kami melakukan penangkapan kembali temannya si tersangka yang pertama. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Pembelajaran tatap muka atau PTM di Kota Solo resmi diberlakukan lagi. Rencana ini akan disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Solo, Eti Retnawati, pada Jumat 11 Februari lalu. Sejak Senin 7 Februari 2022, seluruh PTM dihentikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka karena meroketnya kasus klaster di sekolah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Mardon Widianto di sana. Halo Mardon. Halo rekan Mardon. Ya, selamat siang Tribuners. Selamat siang Firda. Mardon, bisa Anda informasikan kapan akan dimulainya kembali PTM di Kota Solo? Untuk PTM sendiri direncanakan akan dimulai kembali Senin besok, tepatnya tanggal 14 Februari 2022. Oke. Kemudian bagaimana untuk mekanisme PTM nantinya? Ya, untuk mekanisme nanti pembelajaran tatap muka di Kota Solo nanti akan diberlakukan untuk semua sekolah di Kota Solo, SD maupun SMP di Kota Solo. Dan nanti pemberlakuan ini untuk semua sekolah yang tidak terpapar COVID saat ini. Apakah nantinya PTM yang akan digelar kembali di Kota Solo akan digelar 100% atau hanya 50% atau seperti apa? Untuk pegelaran PTM ini akan digelar 100% untuk bagi siswa tidak terpapar, sekolah tidak terpapar. Namun untuk yang ada siswa yang terpapar akan dilakukan PJJ, dan untuk yang siswa yang terpapar. Untuk yang tidak terpapar dibolehkan untuk PTM, namun dengan persetujuan dengan orang tua murid. Baik, kemudian bagaimana untuk nasib dari para siswa yang terpapar COVID-19 dan saat ini yang menjalani isoman? Untuk siswa yang terpapar yang menjalani isoman sendiri itu akan nanti tetap dianggap masuk dengan metode PJJ.
berbeda dengan tahun lalu yang dianggap sakit atau libur. Untuk tahun ini di Kota Solo akan dilakukan PJJ sehingga agar tidak terjadi ketertinggalan pendidikan bagi yang sakit maupun yang bagi yang sehat maupun yang menjalani isoman. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Mardano Widianto, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ketua DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto dijadwalkan akan menghadiri rapat kerja daerah atau Rakerda Golkar Lampung di kantor DPD Golkar Lampung pada Sabtu 12 Februari hari ini. Erlangga membuka secara resmi forum konsolidasi tersebut. Sekretaris DPD Partai Golkar Lampung, Ismet Roni, mengatakan kunjungan Ketum Erlangga tersebut dalam rangka melakukan konsolidasi persiapan Pilpres 2024. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Kiki Adi Pratama di sana. Halo Kiki. Halo rekan Firda. Ya, Kiki, bisa Anda informasikan bagaimana persiapan Rakerda di kantor DPD Golkar Lampung ini? Baik, saat ini saya sudah berada di aula kantor DPD Partai Golkar Provinsi Lampung yang akan digunakan untuk menjadi tempat Rakerda. Dan saat ini seluruh kader Partai Golkar sudah bersiap untuk menyambut kedatangan Bapak Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartarto. Dan ada juga bazar UMKM yang ditampilkan di sekitaran aula DPD Partai Golkar Provinsi Lampung. Begitu rekan Firda. Apakah sudah ada kepastian kehadiran dari Ketum Golkar Erlangga Hartarto? Baik. Baru saja tadi kami sempat mengkonfirmasi bahwa saat ini Menko Perekonomian yang juga Ketua DPP Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto sudah berada di Lampung dan saat ini sedang makan siang bersama dengan Gubernur Lampung Bapak Airinal Junaidi yang juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung. Begitu rekan Firda. Apa saja nantinya yang akan dibahas dalam rakerda yang dihadiri oleh Erlangga Hartarto ini, Kiki? Baik, sesuai yang disampaikan oleh Pak Sekjen DPP Partai Golkar, Bapak Lodwig, beliau menyampaikan bahwa ada 3 hal yang akan dibahas dalam rakerda DPD Partai Golkar Provinsi Lampung. Yang pertama yakni untuk menyusun rancangan kerja untuk pemenangan pemilihan presiden pada tahun 2024 yang mereka secara terang-terangan akan mengusung Pak Erlangga sebagai calon presiden. Kemudian selanjutnya mereka akan menyusun program kerja terkait dengan peningkatan perolehan suara di pemilihan legislatif, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Selanjutnya terkait dengan pilkada, pemilihan kepala daerah yang akan diikuti oleh seluruh kader-kader Partai Golkar yang akan dicalonkan, bagaimana supaya bisa menjadi eksekutif ataupun kepala daerah di daerahnya masing-masing. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Kiki Adi Pratama, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Kiki juga sudah menghimpun keterangan dari Sekjen DPP Golkar, Lodwig F. Paulus, dan juga Ismet Roni, Sekjen DPD Golkar Lampung. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan-kegiatan Partai Golkar akan melaksanakan rapat pimpinan dan rapat kerja DPD Partai Golkar Provinsi Lampung itu akan dilaksanakan tanggal 12 Februari. Ya, Insya Allah itu akan dihadiri oleh Ketua Umum, kemudian juga dihadiri oleh Sekjen DPD Partai Golkar, juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina ya, Pak Rizal Bakri, juga ada Pak Dodi Kurnia ya, Wakil Ketua Umum, Pak Ibu Nurul Arifin, yang semuanya nanti akan memberikan materi terkait dengan persiapan kita menghadapi pemilu 2024. Hari ini saya didampingi oleh steering committee Pak Made Bagiase yang akan mengatur jadwal pelaksanaan rapat pimpinan dan rapat kerja. Kemudian saya juga didampingi oleh Pak Abroji Alam selaku Ketua OSE, ya, Ketua Panitia Penyelenggara. Nah, kondisi saat ini sedang dalam persiapan. Kita minta doa, mudah-mudahan rapat pimpinan rapat kerja di DPD Partai Golkar itu bisa terlaksana
dengan baik dan sukses. Dan kita sudah mempersiapkan untuk menuju 2024 yang akan datang. Bang, dalam agenda besok itu pembahasan pentingnya terkait apa aja? Pertama, kita akan membahas terkait dengan konsolidasi, capaian konsolidasi organisasi, ya. Kemudian juga target kita dalam merekrut kader baru di setiap desa dan kelurahan. Dan itu ada beberapa strategi-strategi yang nggak mungkin saya sampaikan di media, karena itu bagian daripada strategi kita menghadapi pemilu. Itu rekrut itu ada angkanya nggak, Ketua? Apa namanya, per daerah berapa? Jadi gini, itu pun nggak bisa kita sebut. Pokoknya itu bagian daripada kegiatan kita yang ditugaskan kepada seluruh fungsionaris. Sehingga kita target 20% pemenangan pemilu dan pemenangan pilpres itu bisa tercapai dengan kerja-kerja kader. Kita tahu bahwa tahun 2024 kelihatannya masih lama, tetapi sudah sangat dekat. Kenapa saya katakan demikian? Setelah KPU pemerintah dan DPR sepakat menentukan waktu pencoblosan tanggal 14 Februari 2024, artinya waktu kita sampai ke hari pencoblosan itu tinggal 24 bulan. 24 bulan itu istilahnya bukan waktu bersih, waktu kotor ya. Ada yang bisa kita manfaatkan, ada yang tidak tentunya. Nah, terkait dengan itu tentunya Partai Golkar ya segera melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis untuk bagaimana memenangkan Pilpres, Pileg, dan Pilkada tahun 2024. Nah, kita tidak menunggu koalisi terjadi, karena koalisi itu mungkin kita akan melihat mulai terbentuk kira-kira 6 bulan dari sekarang lah, saat mulai pendaftaran. Nah, itu mulai terjadi kesepakatan untuk nasional maupun secara lokal di Lampung ini, dimana dengan kehadiran itu mampu membangkitkan semangat dari kader-kader untuk lebih giat bekerja lagi, sehingga diharapkan elektabilitas Pak Erlangga makin naik ya, dan juga elektabilitas Partai Golkar naik, termasuk para caleg-caleg yang sekarang sudah mulai persiapan ya. Karena kita sudah rekrut 200%, nah, mereka sudah mulai turun ke lapangan untuk bagaimana mensosialisasikan tentunya diri dia sendiri, Erlangga sebagai calon presiden kita, dan tentunya Partai Golkar. Nah, itu kira-kira posisi strategis dari Rapinda dan Rakerda yang akan dilakukan besok ya, karena dia melanjutkan menjabarkan dari hasil Munas, hasil Rapimnas, dan hasil Rakernas yang dilakukan oleh Partai Golkar. Kira-kira demikian. Belasan pemuda dari desa Pulau Seliu, Kabupaten Belitung tampak asyik mengolah cangkang kerang, tempurung kelapa, purun, pasir pantai, dan juga limbah tanaman. Meski dari bahan-bahan sederhana, namun dengan kreativitas mereka mampu membuat produk kerajinan bernilai jual. Mereka tampak antusias mengikuti pelatihan pembuatan kerajinan di workshop pengrajin Belitung Sulaiman. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Adelina Nurmalitasari di sana. Halo Adel. Halo Firda. Adel, bisa Anda informasikan lebih lanjut mengenai aktivitas pembuatan kerajinan yang dilakukan oleh pemuda Pulau Seliu di Belitung ini? Baik Firda dan Tribuners, bisa saya informasikan bahwa pemuda desa Pulau Seliu, Kabupaten Belitung, yang tergabung dalam kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Liu-Liu, beberapa waktu lalu sempat mengikuti pelatihan pembuatan kerajinan yang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja atau BLK Belitung. Dan kegiatan ini sendiri berlangsung di workshop milik pelaku UMKM Kerajinan Belitung, yakni Sulaiman. Dan melalui kegiatan pelatihan ini, mereka membuat bermacam kreasi yang berbahan dasar limbah tanaman atau benda-benda yang mudah ditemukan di pulau tersebut. Sebut saja misalnya cangkang kerang, pasir, batok kelapa, tanaman purun, kayu, hingga bagian tanaman yang sudah mati. Dan berbekal kreativitas, bahan-bahan sederhana ini kemudian menjadi produk yang bisa memiliki nilai jual, Firda. Baik, kemudian apa saja untuk produk-produk yang dihasilkan oleh para pemuda ini?
Ya, Firda, untuk produk-produk yang dihasilkan oleh para pemuda ini ada banyak sekali variasinya, seperti gantungan kunci, tempelan kulkas, hiasan dinding, tempat tisu, dan banyak lagi variasi lainnya. Padahal sebelumnya memang barang-barang yang digunakan ini barang-barang yang sederhana, dan memerlukan proses pembuatan yang waktunya tidak begitu lama, mulai dari hitungan menit sampai berjam-jam, bergantung dengan kesulitan tentunya. Dan misalnya untuk satu produk gantungan kunci berbahan dasar kerang, mereka hanya perlu menyiapkan bahan dan alat, kemudian mereka merekatkan cangkang kerang berbagai bentuk dan motif itu agar menjadi gantungan kunci yang unik dan menarik, dan bisa dijual mulai dari harga Rp5.000, Firda. Oke, kemudian Adel, apa yang selanjutnya akan dilakukan dengan produk kerajinan yang sudah jadi ini? Iya, Firda dan Tribuners, terhadap produk-produk kerajinan yang telah jadi ini memang sesuai tujuan agar ini para pemuda Desa Pulau Seliu atau di Kabupaten Belitung memiliki kreativitas untuk memanfaatkan bahan lokal untuk menjadi produk yang bisa dijual. Apalagi Pulau Seliu ini menjadi salah satu tempat kunjungan wisatawan, sehingga produk kerajinan tersebut nantinya bisa dijual sebagai buah tangan bagi para turis serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Belitung, Adel, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Ambon, saudara. Musisi Maluku Z. Leka Tompesi meninggal dunia pada Jumat 11 Februari kemarin, sekira pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Z. Leka Tompesi tutup usia di umur 81 tahun di kediamannya di Amahusu, Kota Ambon, Maluku. Kabar ini pun dibenarkan oleh Direktur Ambon Music Office, Roni Lopez. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon, ada Tanita Batiasina di sana. Halo, Tanita. Halo rekan Firda dan Tribuners. Ya, Tanita, bisa Anda informasikan bagaimana suasana rumah duka saat ini dan kapan mendiang akan dimakamkan? Baik, Tribuners dan Firda, saat ini saya sudah berada di rumah duka di kediaman Om Z, akraban dari Z. Leka Tompesi ini di Amahusu, Kecamatan Nusanewe, Kota Ambon. Dan bisa dilihat di belakang saya sudah banyak sekali karangan bunga yang datang dari berbagai macam pihak, ya, mulai dari keluarga besar yang ada di Jakarta, seniman-seniman musik, maupun pemerintah Kota Ambon dan pemerintah Provinsi Maluku, mengingat sosok almarhum ini sangat berjasa untuk Kota Ambon di bidang musik khususnya. Dan rencananya almarhum akan dimakamkan di salah satu tempat pemakaman umum di Amahusu, dan nantinya akan ditangani oleh pemerintah Kota Ambon. Akan dimulai itu sekitar pukul 2 terlebih dahulu oleh pemerintah Kota Ambon, dan dilanjutkan dengan ibadah pemakaman. Kemudian akan dimakamkan di tempat pemakaman umum. Begitu, Firda. Oke, mungkin bisa Anda sedikit ceritakan begitu mengenai sosok dari Om Z sendiri dan apa saja penghargaan yang sudah diraihnya selama masa hidupnya. Iya, rekan Firda dan Tribuners, memang sosok Om Z ini, ya, sapaannya itu memang sangat-sangat mendalam sekali di hati pendengarnya di Kota Ambon maupun di Maluku, ya, secara garis besar, karena memang beliau sendiri, Om Z ini sudah mulai menunjukkan ketertarikannya di bidang musik itu sejak umurnya 6 tahun, tahun 1946. Beliau lahir tahun 1940, dan sejak saat itu beliau, Om Z ini selalu melayani istilahnya untuk orang Kristen di gereja-gereja, jadi menyanyi di gereja hingga 31 Desember kemarin menjadi pelayanannya terakhir di gereja. Dia menyanyi meskipun dengan suara dengan nafas yang tersengat-sengat. Kemudian banyak sekali penghargaan yang didapatkan Om Z ini, bukan hanya secara nasional tapi juga internasional. Beberapa di antaranya, salah satunya adalah Om Z ini pernah mendapatkan rekor muri. Om Z mendapatkan rekor muri sebagai musisi tertua yang bernyanyi selama 2 jam non-stop dengan 30 lagu tanpa henti.
Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih atas laporannya Tanta Patisina dari Tribun Ambon. Selamat bertugas kembali. Kalau dibilang berguru itu dari sejak kecil. Waktu masih dari opa masih bentuk paduan suara papa, masih papa dan mama juga bentuk paduan suara, ikut-ikut terus latihan-latihan juga dengan opa. Terus bagaimana mengenal notasi, membaca not, terus bagaimana opa mengajarkan tentang akor-akor keyboard, bermain keyboard. Itu banyak kali untuk olah vokal, untuk bernyanyi. Itu masih dulu waktu masih kecil itu ikut sama papa dengan mama untuk ikut paduan suara di opa, terus kita ikut juga. Itu sekitar tahun berapa kan? Itu sekitar tahun 2000-an, 2004, 2005. Awalnya? Iya, waktu awal ikut-ikut papa sama waktu paduan suara dengan opa. Selama diajar oleh Opa Z ini, kenangan-kenangan apa saja nih yang ada mungkin Opa Z pernah bikin apa gitu? Banyak, karena opa yang juga, paling berkesan. Opa juga yang tidak paling berkesan itu bagaimana opa mengajarkan apa yang diajarkan itu harus tekun. Dimana waktu diajarkan itu harus tekun, ada untuk candanya sendiri, terus untuk yang serius. Jadi opa itu orangnya serius untuk dalam melatih, tapi di luar melatih opa itu orangnya humoris juga. Nah, ini kesehariannya ya. Iya, makanya itu tidak terlupakan sekali itu. Opa orangnya humoris. Humoris tapi tetap disiplin. Tetap ya? disiplin dalam untuk melatih anak-anak binaan itu sangat biasa. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Di tengah naiknya varian Omikron, kami tetap mengimbau Anda agar tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firda Nana, wakil kurang bertugas, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!